Alhamdulillah sudah 93 peserta. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sekalipun di masa pandemi, kita patut bersyukur masih bisa diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan tentunya kita yang patut kita syukuri adalah kita masih diberikan iman oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah acara hari ini adalah pertemuan orang tua murid dan guru kelas 2 sampai kelas 6. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang keempat, agenda inti. Kemudian tanya jawab. Kemudian ada foto bersama dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, agenda kita pada hari ini, marilah kita berbuka bersama-sama dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Agenda kita yang kedua adalah tilawah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mas Duki. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن Termute suaranya Ustadz Tuki. Ustadz Tukinya termute, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas tilawatnya. Baik, acara kita yang selanjutnya adalah agenda inti. Kepada Ustadzah Naning, kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Ustazah. Suaranya sudah jelas, Ustazah. Alhamdulillah jelas, Gus. Ya, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yayasan yang hari ini berkenan hadir, baik itu sebagai pengurus yayasan maupun sebagai wali murid. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah SDIT Nurul Izzah. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid kelas 2 sampai dengan kelas 6. Jazakumullah khairan katsir yang sudah berkenan rawuh di forum Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan ya, nikmat kesehatan juga nikmat kesempatan ya yang Allah berikan untuk kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih berkenan kita mengadakan pertemuan Zoom ini, meskipun saya melihat belum hadir sepenuhnya ya. Alhamdulillah sudah tergabung di sini 101. Semoga bertambah lagi. Dan terima kasih juga saya sampaikan karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ya, para wali murid ini sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah juga ada yang sambil bekerja, jadi terima kasih sekali perkenannya untuk rawuh di pertemuan orang tua murid dan guru kali ini. Shalawat salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita harap syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu wali murid SDIT Nurul Izzah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini agenda kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Nana tadi terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang memang untuk sekarang ini harus kita laksanakan kembali. Monggo Ustadzah Nana bisa sambil di share screen-nya.
Insya Allah untuk kesempatan kali ini bahasan kita di kegiatan POMG kita adalah yang pertama terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang memang harus kita lakukan kembali karena mengingat sekarang Kediri masih PPKM ya. Kemudian tentang buku dan yang terakhir pembentukan komite atau perwakilan di setiap kelas. Selanjutnya, saudara. Baik. Kemarin pada hari Sabtu, ya, hari Sabtu, Insya Allah itu, maaf hari Senin, Insya Allah kami ada pertemuan dengan pengawas pendidikan guru yang menyampaikan kepada kami bahwa untuk PPKM itu masih harus dilaksanakan sampai dengan akhir Juli 2021. Nah, terkait dengan hal ini, maka pembelajaran jarak jauh ini harus tetap kita laksanakan. Jadi kalau kemarin kita sudah sangat bersemangat nih Bapak Ibu semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh tatap muka secara terbatas ya. Jadi kita inginnya sudah bisa tatap muka terbatas, tapi ternyata kondisi pandemi ini masih berlangsung ya, sehingga kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara virtual. Nah, himbauan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas pendidikan itu yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh kita ini nanti diharapkan tatap muka secara virtual. Ini berdasarkan evaluasi dari kalau tahun kemarin kita masih menggunakan grup WA ya. Jadi grup WA untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka kita gitu. Kegiatan tatap muka kita secara virtualnya masih menggunakan grup WA. Maka untuk kesempatan tahun ini kita diharapkan untuk melaksanakan tatap muka secara virtual atau TTV ya. Dan insya Allah kita mulai pekan depan ya, insya Allah terhitung mulai tanggal 23 Juli ya, setelah libur Idul Adha itu kita akan melaksanakan tatap muka secara virtual. Media yang akan kita gunakan pada saat tatap muka secara virtual ini awalan kita akan menggunakan Zoom ya. Jadi ini berdasarkan hasil dari kemarin kita jejak pendapat ya, dari panjenengan semua itu kebanyakan yang sudah familiar adalah menggunakan media Zoom. Sehingga di awal nanti kita akan menggunakan media Zoom ini. Kemudian bagaimana jika ternyata orang tua dari anak ini tidak bisa gitu ya. Jadi betul-betul tidak bisa dan itu insya Allah berdasarkan data ya, bukan berdasarkan yang lain-lain. Jadi jika ada kendala maka sekolah diharapkan menyiapkan guru kunjung. Jadi untuk pembelajarannya luring ya, di luar jaringan. Ini saya yakin tidak akan banyak ya, karena kalau tatap muka secara virtual ini berarti kan nanti anak-anak kita itu bisa bertemu langsung ya, penjelasan pembelajarannya itu bisa langsung dari ustadz dan ustadzahnya. Tatap muka secara virtual ini akan digunakan insya Allah ya, minimal itu adalah 1 kali sepekan untuk tematiknya. Kemudian untuk pembelajaran Al-Qur'annya itu akan menggunakan video call secara berkelompok. Tidak ada ini ya. Untuk yang Al-Qur'an juga demikian. Jika kemudian mengalami kendala di itu, maka akan mungkin harus bersepakat dengan ustazah di grupnya tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah layanan khusus ini ya. Jadi ada layanan khusus yang diizinkan itu 2 siswa per kelas per hari. Nah ini tentunya harus dengan persiapan dan juga kajian yang cukup detail ya, karena memang untuk sekarang ini pembelajaran secara tatap muka masih dilarang ya, karena memang tren kasus COVID-19 ini yang begitu tinggi ya untuk di Kabupaten Kediri ini. Jadi untuk yang pertama terkait dengan PJJ seperti itu, jadi PPKM diperpanjang secara otomatis kita belum bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas. Kalau ditanya apa sekolah belum siap untuk tatap muka terbatas, sebenarnya kita sudah menyiapkan nih Bapak Ibu semua. Jadi dari awal persiapan ajaran baru, sebenarnya SDIT Nurul Izzah sudah menyiapkan untuk tatap muka secara terbatas. Akan tetapi qadarullahnya bahwa ada PPKM, ya. Jadi ada PPKM dan ternyata PPKM-nya tidak hanya sampai tanggal 20 Juli, tapi sampai dengan akhir Juli. Tapi kita harus tetap optimis, tetap semangat, ya. Insya Allah dengan doa-doa kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita tunjukkan, ya, Bapak Ibu semua, dengan kita ini mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti kalau kita bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dalam usaha kita, baik usaha yang sifatnya kemanusiaan, manusiawi gitu ya, dan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu semuanya tersambung, insya Allah ya, apa yang kita inginkan ini bisa terlaksana. Jadi kita kan inginnya, ya, kita ini kan segera bisa tatap muka secara terbatas. Kalaupun terbatas nggak apa-apa gitu kan ya. Karena paling tidak pasti beda nih Bapak Ibu, beda antara belajar bertemu dengan guru secara langsung dengan kita belajar melalui virtual itu. Pasti ada bedanya. Tetapi ala kulli hal bahwa inilah kondisi yang harus kita hadapi sekarang ini, kita ikuti dulu ya, kita ikuti dulu sambil terus kita ini bersabar ya, bersabar dan insya Allah gitu ya, semangat dari Bapak Ibu semua ketika mendampingi putra-putrinya itu insya Allah akan berpengaruh ya, berpengaruh penuh kepada putra-putri panjenengan ya. Kalaupun belajarannya virtual, tapi kalau didukung sepenuhnya oleh orang tuanya, insya Allah keberhasilan anak-anak itu juga akan bagus. Kemudian kenapa juga sekarang harus tatap mukanya secara virtual, tidak hanya menggunakan media WhatsApp ya, tidak hanya WA saja. Karena diharapkan nanti ketika tatap muka secara virtual ini anak-anak bisa kita kondisikan Bapak Ibu semua untuk menggunakan seragam sekolah dan mereka hadir pada jam yang disiapkan oleh guru-gurunya. Mungkin sebagai gambaran ya, jadi nanti pembelajaran itu mungkin ini ya campur ya. Jadi ada yang tatap muka secara virtual, kemudian juga ada yang dilaksanakan lewat grup kelas. Jadi di grup WA-nya dipadukan katanya, dipadukan. Nanti di kelas 1, misalkan ini saya contohkan dulu ya, ini gambarannya. Nanti insya Allah untuk jadwalnya itu kita tidak tampilkan di sini, tetapi akan ditampilkan oleh bagian kurikulum di grup kelas, ya, di grup WA kelas. Jadi misalkan seperti ini, kelas 1 itu akan mengikuti pembelajaran Al-Quran itu di jam 7.30 sampai jam 8.30. Ya. Berarti ya, nanti setelah itu ya anak-anak di jam 8.45 sampai dengan jam 11 itu mereka akan mengikuti pembelajaran secara yang tatap muka virtual tematik. Nah, nanti untuk kelas 3 dan kelas 5 juga demikian. Kalau kelas 3 dan kelas 3 dan 4, mohon maaf ya. Kelas 3 dan 4 itu nanti akan ada Al-Qur'annya di session kedua. Itu jam 8.45 sampai jam 9.45.
Kemudian untuk kelas 5 dan 6 itu jam 10 sampai dengan jam 11. Nah, di jam yang season 1, season 2 misalkan gitu ya, untuk kelas 5, 6 itu apa yang dilakukan? Itu berarti pembelajaran secara tematik. Dan nanti insya Allah di 1 jam itu mereka ada tatap muka secara virtual. Nanti secara detail itu akan disampaikan di grup kelasnya masing-masing. Monggo dilanjut, Ustazah. Baik, ini untuk media PJJ-nya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah menggunakan media Zoom. Oke. Bagaimana dengan Google Meet, Ustazah? Sementara ini kalau dari hasil jejak pendapat kemarin itu, pendataan itu sementara masih sangat sedikit yang familiar dengan Google Meet, sehingga nanti insya Allah kita akan menggunakan Zoom terlebih dahulu, dan ini berproses. Nanti selanjutnya kita juga akan mengenalkan anak-anak kita dengan Google Meet ini. Kemudian media yang kedua adalah menggunakan WA Group dengan video call dan kemudian penyampaian materi baik secara tertulis maupun dengan video yang dibuat oleh Ustadz dan Ustadzah. Kemudian tadi disiapkan, jadi sekolah akan tetap menyiapkan pembelajaran di luar jaringan, luring bagi yang terkendala. Kita memang harus memahami, kita harus memahami bahwa kondisi pandemi sekarang ini harus banyak sisi yang kita perhatikan. Jadi sekolah itu harus memperhatikan banyak hal, ya, karena kita berada di masyarakat yang heterogen, tidak homogen. Jadi ada yang karena pandemi ini kemudian dengan sangat terpaksa, misalkan harus menjual HP-nya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Ada yang tidak bisa membeli kuota, misalkan ya itu kan bukan mau kita ya, tetapi memang berada pada fase tersebut. Sehingga ini kita harus memaklumi dan sekolah juga harus menyiapkan apa alternatif yang bisa kita berikan kepada ananda dan orang tua yang memang mengalami kendala seperti itu. Baik, ini saya lanjutkan ya, sudah di-share. Yang kemudian berikutnya adalah terkait dengan buku. Jadi untuk buku ini insya Allah untuk SDIT Nurul Izzah itu akan tetap menyampaikan pembelian buku, karena kita melihat bahwa memang karakternya anak-anak SD itu masih pengennya nulis ya atau menggunakan buku seperti yang sama digunakan oleh para ustadz-ustadzahnya, gitu ya. Kemudian juga mereka inginnya menulis langsung di buku yang mereka miliki sendiri. Tetapi nanti pun ada juga buku yang memang dipinjami oleh sekolah. Kenapa? Karena kita inginnya sebenarnya, Bapak Ibu semua, kita juga pengennya itu semuanya itu bisa free begitu, tetapi kan tidak bisa demikian juga. Jadi nanti untuk buku ini, buku disediakan oleh koperasi sekolah. Kemudian untuk buku sama, pemberitahuannya mungkin bisa sambil di-share Ustazah di grup kelas, Jadi setiap kelas ada harga buku yang kita sampaikan. Nah, untuk harga buku ini dan pembeliannya itu boleh membeli buku secara bertahap, Bapak Ibu semua. Penjelasan ini saya sampaikan, kenapa? Karena itu tadi, kita memahami kondisi wali murid yang beragam. Jadi kalau panjenengan memang diberikan kemampuan untuk bisa membeli buku 1 tahun langsung, itu sekitar 500 ribuan, itu ya monggo. Di koperasi sudah disiapkan. Tetapi ketika panjenengan berkenan membelinya per semester, itu dipersilahkan juga. Atau bahkan panjenengan mau membelinya setiap tema, itu juga dipersilahkan. Jadi misalkan bulan ini panjenengan membeli tema 1 saja misalkan, sama buku yang lain, bahasa Arab dan sebagainya begitu, itu dipersilahkan. Jadi kita memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu semua untuk pembelian bukunya ini secara bertahap. Pun yang memang diberikan kemampuan itu ya dipersilahkan,
buat apa toh disimpan-simpan kalau memang ada, ngaten nggih. Kemudian jadi dari harga buku yang tadi itu sekitar 500.000 setahun itu, yang itu sudah ada subsidi ya dari bos sekolah itu sekitar 150.000. Jadi ada alokasi dana bos untuk buku siswa sebesar 150.000. Dan ini sebuah layanan ya yang diberikan dari Yayasan Nurul Izzah, karena buku itu kan nanti akan dimiliki oleh Ananda. Terus ada buku yang dipinjami oleh sekolah, yaitu buku bahasa Jawa. Untuk harga buku sudah di grup kelas ada ya? Belum ya? Masih proses, Gus. Masih proses keluar-keluar ya. Jadi di situ bisa melihat untuk buku-buku yang apa namanya bisa dibeli oleh Ananda di koperasi sekolah. Insya Allah untuk jadwalnya itu akan dimulai pada hari Senin nanti ya. Nanti jadwalnya juga akan disampaikan di grup kelas saja. Namun dilanjut saja Ustazah Nana, nanti mungkin kita lebih banyak dialog nih dengan Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya nanti kita di pertemuan ini, ya pertemuan singkat, kita akan ada pembentukan komite untuk perwakilan kelas. Diharapkan untuk komite ini adalah dari unsur orang tua wali murid, orang tua murid atau wali murid, dan surat yayasan. Itu saja yang jadi, meskipun saya juga pengertiannya. Ya. Kemudian setiap kelas diharapkan ada 2 orang. Ya. Jadi misalkan kayak kelas 6 itu ada kelas 6 Khalid dan kelas 6 Usama, maka setiap kelas itu ada 2 perwakilan. Dan yang kami aktifkan komunikasi antara sekolah dengan orang tua yang lain di kelasnya. Dan juga masyarakat secara luas. Jadi artinya sekolah ini kan tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu semua. Banyak faktor, banyak faktor. Jadi Nurul Izzah ini bisa seperti ini sekarang itu juga faktornya itu faktor dari internal maupun eksternal. Dan internal ini termasuk dari Bapak Ibu semua yang sudah mendukung proses pendidikan di khususnya di SDIT Nurul Izzah ini. Kemudian juga memberikan masukan dan saran kepada kami tentunya untuk kemajuan sekolah ini. Kita mungkin di awal disampaikan terkait dengan rumah ya. Rumah apa namanya? Rumah kita itu ya. Di sana kan ada proses namanya anak-anak itu diajarkan adab, kemudian ilmu, dan kemudian jadi orang yang abid. Ini kita mengharapkan nanti semua kita jalani bersama, tidak sepenuhnya itu dari sekolah. Karena butuh peran yang sangat besar dari panjenengan semua sebagai orang tua. Ya, saya sendiri juga sebagai wali murid ini juga merasakan betapa ketika kita itu kurang mendampingi kepada anak-anak kita, itu biasanya juga ngefek ya, ngefek. Jadi mungkin setorannya lancar atau ibadahnya itu enggak tertib, misalkan seperti itu. Nah ini tentunya sekolah dan rumah ini harus sinkron. Ya. Baik, itu Ustazah sudah selesai ya kayaknya ya. Lebih banyak ke apa, Ustazah?
tanya Langsung jawab ke nih pembentukan terkait komite dengan dahulu, napa? pelajaran. Oke, bisa seperti itu, monggo. Dimulai dari kelas 2, nggih. Nggih, siap, monggo. Silakan wali kelasnya untuk kelas 2. Monggo muncul dulu. Ustadzah Khairatun Nisa dan Ustadzah Meilani. Nggih. Nggih. Minta bantuannya nggih guru kelas. Di belakang. Nggih. Monggo. Ustadzah Anis dan Ustadzah Mai mungkin bisa membantu untuk mengajukan nama. Siapa yang panjenengan rekom untuk menjadi ini perwakilan dari kelas 2. Kalau kelas dari 2 Ali saya, maupun kelas 2 Usman. Kalau dari saya mungkin Ya. Bu Ika. Bu Ika bisa apa tidak, Bu? Menghadiri rapat virtual. Nggih. Bu Ika? Bu Ika Mas Aji. Iya, Mas Aji. Oh, nggih. Monggo beliaunya hadir kayaknya di Zoom sini. Iya, Bu. Kayaknya hadir tadi saya lihat juga. Bu Ika? Siap. Bu Ika pripun? Iya. Dua orang Ustadzah Anis dengan siapa Ustadzah Anis? Oh, satu kelas 2 orang. Bukan satu kelas 1. Iya. Satu rombel 2 orang. Iya. Iya. Satu rombel 2 orang. Jadi, Oke. Bukan. Jadi 2 Usman itu 2 orang. 2 Ali juga 2 orang. Supaya nanti kalau ada yang berhalangan saling menggantikan, nanti misalnya. Wika bisa dihubungi apa tidak? Bukan masuk mana? Mungkin saya masukkan Bu Ika sama. Oke, mungkin bisa diwapri Ustadzah. Oke, monggo, oke. Sambil diproses supaya lebih kondusif, mungkin kelas-kelas yang lain bisa mengajukan, oke. Mungkin bisa di chat Ustadzah, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nanti mungkin kalau di chat terlihat bisa menanggapi begitu. Jika nek kabeh nunggu nek endi ngono. Mana dia? Mungkin sama ibunya Mbak Olin, Bu, bisa nggak? Mbak Olin Aurelia. Mbak Olin. Oke, silakan dituliskan. Halo, Assalamualaikum. Usul Mawon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa nih, Pak? Dari wali murid Mbak Ji, dari kelas 4. Usul Mawon, Bunda. Untuk pembentukan komite, alangkah baiknya alangkah baiknya dikasih Google Form aja. Nah, nanti yang bersedia atau tidak bersedia itu akan mengisi di Google Form. Nah, nanti itu akan lebih mudah. Nanti baik dari untuk guru wali kelas atau dari yayasan untuk memfilter nama-nama yang mungkin mumpuni atau yang bisa dibuat partner untuk sekolah. Seperti itu. Kalau dibahas di sini untuk mau dan tidak mau nanti malah justru nggak selesai. Dibuatkan Google Form, di-share ke wali murid untuk mengisi sedia atau tidak bersedia. Nah, di situ nanti akan ketemu data. Nah, di data di situ nanti bisa dibuat untuk mungkin bisa buat untuk atau di manajemen yayasan. Nah, di situ nanti akan dibuatkan SK komite seperti itu. Terima kasih.
Halo. Ya, insya Allah nanti ditindaklanjuti. Monggo Ustadzah Naneng menanggapi atau Ustadzah Nisa. Silakan Ustadzah untuk di-unmute dulu. Jadi di sini nanti kita tentukan kandidatnya saja, nggih. Nanti untuk siapanya yang terpilih itu kita florkan ke Google Form. Begitu maksudnya, nggih Bapak, nggih? Maksudnya pendataannya nanti bisa di-share atau ditawarkan ke seluruh wali murid atau ke wali murid. Nanti untuk bersedia dan tidak bersedianya bisa untuk mengisi Google Form-nya di situ. Nah, nanti hasilnya dari data tersebut itu bisa difilter. Barangkali nanti kan komite itu kan adalah partner bagi sekolah. Nanti untuk saran yang disampaikan tadi, saran dan lain sebagainya itu nanti komite itu bagian dari sekolah untuk memajukan sekolah kan seperti itu. Nah, makanya nanti dibuatkan Google Form. Saran saya buatkanlah Google Form aja, di-share ke wali murid. Di situ nanti akan ketemu nanti nama-nama wali murid yang bersedia atau tidak bersedia, dan di situ nanti bisa dirembukan di yayasan dan bisa langsung dibuatkan SK, di-share lah ke forum seperti ini. Nah, nanti biar lebih efisien. Kalau istilahnya mau dan tidak mau dan diflorkan di sini itu malah tidak efisien, menghabiskan waktu nanti malah seperti itu, hanya untuk mau dan tidak mau itu aja. Buatkan Google Form, share ke wali murid, ngisi data, akan keluar data, rapatkan, sampaikan hasilnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bunda, saran saya. Terima kasih. Maaf ya, maaf terpental itu. Oke, monggo, bagaimana? Ada masukan yang lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sambil pertanyaan, gitu, Nana, efektivitas. Ya Ustadzah, langsung saja boleh sekalian bertanya, boleh. Boleh nambah usul. Ya, silakan Pak Yogi. Nggak ada suaranya masuk. Pak Yogi masih di mute, Bu. Mungkin hostnya bantu. Menawi target dan tujuannya dibentuknya komite itu apa, Ustazah? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Terdengar? Sudah Pak Yogi, sudah terdengar. Jadi dipilih saja kandidat, Ustazah. Jadi ada masing-masing kelas ada 3 atau 4. Nanti Google Form yang dikirim ke wali murid, biar tinggal milih nama-nama itu 2 di antara kandidat yang ada. Jadi tidak terlalu bertele-tele bersedia atau enggak, nunggu Google Form-nya terkirim apa enggak. Jadi disilakan sekolahan membuat kandidat aja 2, 3, 4 atau 5. Jadi nanti orang tua tinggal milih kandidat yang ada. Demikian usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya. Pertimbangannya tadinya itu kenapa dibawa ke forum Zoom ini, harapannya yang hadir ini bisa langsung ini bermusyawarah gitu ya, karena bisa saling bertemu. Tapi karena ada masukan-masukan yang cukup bagus, ya insya Allah lebih baik. Berarti nanti
langsung kandidat nggih yang kita siapkan di Google Form ngoten nggih. Ya, setuju. Oke, baik. Monggo, kalau begitu kita lanjutkan ke mungkin tanya jawab terkait dengan PJJ, buku dan KBM yang akan kita laksanakan di semester 1 ini. Permisi, Ustazah, ini ada yang tanya Japri ke saya. Yeah. Mohon di-sharekan target dan tujuan terbentuknya komite. Yeah. Tadi sepertinya sudah saya sampaikan di Ustazah, perannya tadi Ustazah. Nanti bisa di-share ulang ke ke grup kelas sekalian meluncurkan untuk formnya atau kandidatnya, begitu nggak Ustazah? Iya. Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, monggo, Ayah Bunda. Oh, nggih, Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Nggih. Bunda, untuk bukunya belum di-share nggih, untuk kebutuhan bukunya untuk per kelas. Di grup kelas ya. Sudah belum? Sampun. Sudah kelas 4 sudah, Pak. Mohon masukan saja untuk kelas 4, kelas 5 itu nanti kan ada buku untuk asesmen, Bunda, untuk kedepannya. Nah, ini kan belum, kemarin saya lihat belum ada buku untuk persiapan asesmen. Itu untuk mohon maaf guys, sebetulnya di anggaran BOS itu kan juga ada buku untuk bantuan untuk asesmen untuk anak-anak seperti itu, khususnya untuk kelas 4, 5 seperti itu. Mohon untuk infonya seperti itu. Ya. Untuk buku yang asesmen itu sudah kita anggarkan, Pak. Dan memang tidak disampaikan di pembelian buku itu. Karena sudah fasilitas siswa, ngaten. Oh, siap. Jadi kalau yang di ini buku pelajaran saja, ngaten. Sudah ini ada bukunya, nggih. Sudah dijatah dari dinas, ngaten, Pak. Terima kasih, nggih, sudah diingatkan. Terima kasih. RKS kami, insya Allah sudah masuk. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, mumpung kita bertemu, nggih. Saya senang sekali kalau ada masukan-masukan yang itu insya Allah akan membawa kemajuan untuk sekolah kita ini. Nggih. Ada di chat, ada pertanyaan nggak, Ustazah? Ada? Belum ada, Us. Belum ada ya? Monggo ya Bunda, yang untuk terkait PJJ maupun buku, saya persilahkan untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, terus untuk nggak kelihatan wajahnya, Mbak Sri. barusan masuk. Untuk PJJ hanya sekedar usul saja niki Us. Monggo. Untuk PJJ setelah nanti kita laksanakan mulai pekan depan kan mulai ada virtual nggih. Muka virtual. Nah, itu mungkin nanti selama 2 pekan atau 3 pekan mungkin nanti bisa dari pihak sekolah bisa melakukan evaluasi terkait dengan PJJ tersebut. Kemudian nanti kendalanya seperti apa, baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah mungkin bisa di-share ke kita semua supaya nanti ada perbaikan ke depannya. Ngoten saja usulnya gitu. Jadi mungkin bisa direncanakan juga untuk evaluasi berkalanya untuk PJJ. Itu saja. Terima kasih Bu Sri untuk masukannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Mbak, terkait dengan evaluasi PJJ. Jadi di awal ini kan 2 pekan ini ya, insya Allah kita akan menggunakan Zoom dulu, kemudian video call. Nah nanti setelah itu kita evaluasi, ngaten. Oh iya. Kasih ya. Berarti nanti minta di-share ngaten ya. Jadi berdasarkan evaluasi itu kita share di grup kelas ngaten ya. Nggih.
Baik. Oke, terima kasih masukan cukup bagus. Terima kasih Mbak Sri. Ini ada pertanyaan dari chat Ustazah. Monggo. Tadi kan ada tentang guru kunjung ya. Nah itu untuk guru kunjung itu dengan pertimbangan dari pihak sekolah ataukah dari permintaan wali murid begitu. Baik, nanti saya jawab ya. Untuk guru kunjung ini tentunya sekolah yang menentukan. Ya. Tetapi memang berdasarkan data yang kemarin kita dapat dari pendataan di awal. Nah, yang kemarin kita share di setiap kelas. Jadi dari situ nanti insya Allah akan kita saring siapa yang memang memerlukan untuk guru kunjung atau pakai pembelajaran secara luring. Ngatan Ustazah. Oke. Selanjutnya, monggo pertanyaan selanjutnya. Ini tadi yang bertanya tadi dari Mama atas nama Roy Satul. Maaf Ustazah, mau tanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi juga disampaikan untuk media PJJ selain Zoom juga ada video call. Nah, sementara ini untuk grup kelas anak pakai nomor HP ibunya. Nah, nanti kalau misalnya pas ada video call untuk kan kemarin juga didata ya nomor WA-nya dari anak-anak. Apakah nanti kalau video call itu bisa pakai nomor WA dari anak-anak, sementara mungkin sebagian dari orang tua juga ada yang bekerja gitu. Insya Allah bisa. Video call ini dilakukan di pembelajaran Al-Quran, Bu. Pembelajaran Al-Quran. Jadi silahkan kalau memang anak memiliki gawe piyambak, ya punya HP sendiri, itu bisa dimasukkan ke grup Al-Quran. Tapi kalau mohon maaf kalau untuk grup kelas sementara nomor orang tua saja, karena kadang-kadang kan ada info-info yang memang itu untuk kebutuhan orang tua, ngaten. Tapi kalau grup Al-Quran itu bisa untuk anak yang memiliki HP sendiri bisa dimasukkan, sehingga nanti kalau ada video call secara kelompok itu anak bisa langsung mengikuti. Dan ini Bunda, kalau misalkan nanti anaknya memang tidak bisa video call di jam jadwal, sesuai jadwal, nanti ada kesepakatan piyambak, ada kesepakatan sendiri dengan guru pendamping yang ada. Terima kasih Besti untuk pertanyaannya. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda. Nanti Ustazah Nana, ini kan kebetulan di kehadiran saya melihat ada Dokter Binti, Insya Allah beliau juga seorang dokter yang paham terkait dengan kondisi sekarang ini. Mungkin nanti mohon perkenannya Bu Dokter untuk menyampaikan terkait kondisi Kediri. Kenapa sih ini kok PPKM-nya diperpanjang lagi gitu ya, padahal kita sudah siap-siap nih, wah 2 minggu semangat, nanti berikutnya adalah tatap mukanya bisa tatap muka terbatas. Nanti kalau sudah selesai pertanyaan kami minta ini Bu Dokter Binti untuk bisa menyampaikan info-info sekaligus mungkin menguatkan karena beliau juga di pengurus dan orang tua juga tercerahkan gitu dengan terkait pandemi yang sekarang ini masih terjadi, ngaten. Yang saya Bu Dokter. Monggo Bapak Ibu semua, kalau masih ada masukan dan pertanyaan kami persilakan. Saya bertanya, Bertanya dulu. Tatap muka virtualnya itu seminggu berapa kali? Terus
sekali pertemuan tuh berapa jam wih, rencananya? Rencananya 1 jam, minimal Oke. 1 kali dalam sepekan, minimal itu. Oh, minimal sekali dalam sepekan. Ya. Untuk tematik. Oh iya, iya. Kalau Saya yang kira setiap hari. Nah, kondisinya yang nanti harus ini kan dijadwalkan dulu ngaten. Oh, gitu. Sudah. Iya. Gabung apa ngaten. Nggih. Nek tiap hari paling anak-anak ya seneng ketemu sama temannya ya. Insya Allah begitu. Ini ya. Pengennya demikian Ustazah, tapi mungkin ada pergantian itu tadi. Itu tadi kan minimal ya. Kalau kita bahkan sih bisa setiap hari karena memang targetnya itu kan anak-anak terbiasa lagi untuk tiap sekolah di pagi hari. Iya, setuju. Semoga aja ini dimudahkan karena kita juga terus terang kita proses di persiapan Bapak Ibu guru juga. Siap Zoom, siap mengkondisikan. Iya, siap. Semoga saja di pekan pertama itu sudah bisa lancar sehingga di pekan berikutnya sudah bisa setiap hari untuk kegiatan yang PTP itu tadi. Oh, iya. Amin. Matur nuwun Ustazah. Amin. Ini ada pertanyaan dari mamanya Mas Gibran. Monggo. Terkait penjelasan tentang pembiayaan sekolah, SPP, Jariah, dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan Ustazah begitu. Ustazah Nafi masih ada di ruang Zoom ya? Mungkin bisa membantu untuk terkait biaya, penjelasan terkait biaya. Gimana? Maaf. Saya cari tidak ada, Bus. Tidak ada. Tidak ada, Ustazah Nafi. Halo. Oh, Saya ini. di belakang ini, Ustazah. Oh, iya. Apunten. Ada permintaan terkait itu Ustazah Nafi, penjelasan untuk yang jariah itu kemarin. Yang memang kita rencanakan ada pertemuan komite ya. Tapi qadarullah kemarin karena ada kendala belum bisa terlaksana. Ini ada yang menanyakan mumpung ada forum Zoom seperti ini mungkin bisa sekilas disampaikan. Oh ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi soalnya masih diskusi tentang Al-Qur'an ini tadi jadi tidak begitu mendengar terkait pertanyaannya gitu. Terkait yang jariah kemarin sebenarnya sudah mau kita agendakan seperti yang disampaikan Ustazah Naning untuk rapat komite yang rencananya sebenarnya 1-2 pekan kemarin gitu. Jadi mohon maaf begini, kalau di kita di Nurul Izzah memang kita buat rencana anggaran itu sudah di bulan sekitar Januari Februari begitu gitu. Sehingga di bulan Maret ketika kami meluncurkan PBDB itu kita sudah menentukan kebutuhan biaya selama 1 tahun. Sehingga kalau ada perubahan itu memang perlu kita rapatkan agak panjang gitu. Jadi mohon maaf ini juga masih dalam proses kita menata. Kemarin coba kita cari-cari celah agar itu bisa diturunkan. Cuma sampai kemarin hari Jumat itu kita sudah menata dengan seluruh K-unit untuk efektivitas penggunaan anggaran. Itu masih belum menemukan celah. Padahal ada beberapa anggaran sudah kita delete. Gitu. Jadi di yayasan ada
kemarin itu kita anggarkan yang sesuai dengan yang kita edarkan itu, kami di yayasan kebutuhan kami masih minus 136 juta sekian. Jadi sehingga ada beberapa pos yang akhirnya kami delete, dan itu sudah ditata, ternyata qadarullah kami masih ada minus, sehingga mungkin nanti setelah ini fix kita akan undang komite dan kami sampaikan kebutuhan anggaran kami begitu. Malu dong. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang tadi bertanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti di anggaran tahun depan atau nanti ketika kami sampaikan nanti di forum komite ada masukan-masukan, nanti monggo begitu. Oke, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Disampaikan. Bagaimana, Mama Mas Gibran, sudah cukup? Oh, ini ada Ibu Ita, monggo pertanyaan selanjutnya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, saya ibunya Satria kelas 4 dan Arum kelas 6. Ini sehubungan dengan Mbak Arum, Ustazah. Ini kan kelas 6 berarti persiapan masuk ke SMP. Adakah program khusus nanti kita persiapan masuk SMP, misalnya pengenalan SMP-nya atau MI-nya, atau setidaknya persiapan dia nanti memilih ke sekolah lanjutan seperti apa. Demikian Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mbak Arum, Mas Satria. Satu lagi siapa, Bu? Mbak Nilam. Dengan Nilam. Nilam kelas 1. Kan Mbak Nilamnya. Ya, terima kasih Bu, masukannya cukup bagus. Insya Allah itu nanti disampaikan di program kelas 6, ya. Khusus kelas 6, ya. Jadi nanti seperti program-program khusus di setiap kelas, insya Allah tidak kita sampaikan di Zoom bersama ini, Bu. Jadi ini lebih kita ke pertemuan secara umum, ngaten. Insya Allah ada itu nggih, ada program khusus kelas 6. Nggih, kayak persiapan nanti menuju ke SMP gitu. Sebenarnya ini pasnya kemana gitu ya, walaupun di di SD memang guru BK-nya belum ada ya Bu ya, tapi nanti bisa komunikasi langsung dengan guru kelas, ngaten. Terima kasih Bu. Nanti tolong diingatkan kalau misalkan program itu belum tersampaikan, ngeten. Insya Allah ada program kelas 6 khusus. Bu, Pribon, ada masukan yang mungkin gitu? Ini Ustazah, jadi sebenarnya ini saya curhat saja. Jadi baru ini 3 putra di SDIT Nurul Iza. Tadi itu ada sempat saya absen gitu ya, ditanya sama bapaknya. Satria itu kelas 4 apa? Saya bingung mencari datanya. Karena ternyata si Nilam punya kelas sendiri, Mas Satrio sendiri, Arum sendiri, kemudian ditambah lagi kelompok grup mengaji. Jadi minimal ada 6 grup. Jadi mohon maaf kalau ternyata kadang kami lambat respon untuk menuliskan sesuatu, kadang masuk ke Ustazah yang lain. Kemarin kejadian mengirim Al-Fatihah, mengirimnya ke Ustazah Rohmah, Ustazah Ima, harusnya ke Ustazah Rohmah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada istilahnya yang pernah mengalami punya putra seperti ini, solusinya bagaimana? Terima kasih. Monggo, kalau ada dari Bapak Ibu yang mau memberi ini pencerahan, saya persilahkan dulu, monggo.
Ini ada yang putranya 3 di sini siapa ya? 2 ya kayaknya ya. Monggo ada yang mau membantu Bu Ita. Mama Mas Ahmad ini raise hand, monggo. Monggo, silakan Bu. Oke, terima kasih Ustazah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras, Bu. Oh, oke, Ustazah. Gimana sekarang, sudah keras? Ya, sudah sedikit lebih terdengar. Oke, begini Ustazah. Mungkin yang dialami ibunya Mbak Arum itu juga sama, kemarin juga saya alami di pembelajaran tahun kemarin. Saya sering mungkin di grup, karena di grup kelasnya anak-anak itu kan kadang bertumpuk-tumpuk ini. Jadi setelah ada tugas, kemudian bawahnya ketumpuk-tumpuk dengan mungkin laporan-laporan. Nah, itu kadang tugasnya itu sering-sering terlewatkan tadi Ustazah. Karena saya juga memantaunya kan kadang pagi, kadang sudah ataupun sore hari, jadi sering terlewatkan. Terus kalau grupnya juga kemarin kan grupnya Ahmad kelas 2 itu kan ada grup ekstra, ada grup ngaji, ada grup kelas. Nah, belum lagi itu Ahmad juga punya grup dengan teman-temannya sendiri itu buat kalau janjian-janjian. Terus belum lagi grup saya juga mengajar berapa kelas, kelompok komunitas saya juga itu kan saya juga sering kepotokan juga di situ. Mungkin Ustazah untuk saat ini karena kemarin juga rata-rata juga maaf nggih, ini saya seringnya itu melihatnya juga anak-anak setiap hari mengerjakan tugas. Nah, hari ini tugas mandirinya bla 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 bla, terus tugasnya untuk pelajaran tematik bahasa Inggris, bahasa Jawa, Al-Quran, dan dalam satu hari itu langsung bahkan kadang antara guru dari grup Al-Quran dengan grup yang dari guru dari guru mapelnya itu kan sudah mapelnya sudah tematik, sudah ada misalnya ada 2 pelajaran atau 3 pelajaran ketambahan lagi. Kadang itu saya juga terus terang kemarin tuh keteteran karena setiap hari itu selalu mengerjakan tugas, tidak ada jeda. Misalkan hari ini kalau karakter itu ya kita karakter aja lah ke anak-anak, nanti laporan karakter, nggak usah mengejar. Nampaknya itu kemarin tuh saya terkesan itu kayaknya mengejar menyelesaikan tugas di buku paketnya anak-anak. Jadi kadang itu juga seringkali apa yang saya tanamkan ke Ahmad itu akhirnya ya pokoknya menyelesaikan tugas, bukan menanamkan apa yang harus dia pelajari. Jadi pemahaman tentang apa di kelas 2 misalkan tentang mengukur benda, padahal itu soalnya itu saya lihat itu soalnya itu butuh kemampuan untuk berpikir tinggi, bukan kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Jadi mungkin untuk semester ini Ustazah maaf nggih, agar peristiwa itu tidak sulit, mengalami kesulitan. Cobalah kita alihkan pembelajarannya ke misalkan yang sering dipakai teman-teman juga itu ke Google Classroom. Nah, mungkin di situ di situ Bapak Ibu gurunya ada. Jadi kita punya kelas namanya misalnya kelas 2 apa. Dan di situ tiap hari masuknya di situ saja. Di semua informasi di situ sehingga tidak sering tumpang tindih dengan apa yang ada di WA. Kadang kalau sudah tenggelam itu kita betul-betul tertinggal informasi. Terus kemudian yang kedua itu kalau saya harap untuk tidak mengejar menyelesaikan menyelesaikan buku paket itu mungkin monggo lah metodenya mungkin masing-masing punya cara pandang sendiri-sendiri. Cuman kemarin saya betul-betul potokan, akhirnya target saya ya pokoknya Ahmad, bahkan saya meskipun Ahmad sudah mengerjakan tugas itu sampai enggak saya kirimkan ke Ustazah karena tugasnya numpuk, karena kadang menyelesaikan halaman ini, tematiknya halaman ini sampai ini, kemudian belum lagi ditambah lagi pelajaran yang lain halaman ini sampai ini, itu cukup memberatkan Ustazah, apalagi orang tua
punya kesibukan bekerja. Mungkin kalau orang tua di rumah bisa menemani mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam bisa. Tapi untuk orang tua yang punya kesibukan seperti saya harus ekstra betul-betul ini membagi waktu dengan anak saya, sehingga kalau pada saat saya melihat chatnya di WA itu kadang sering tenggelam dan tertinggal. Itu mungkin kalau Ustazah berkenan dibuat kelas di Google Classroom saja Ustazah, karena nanti juga kita jadi bisa fokus setiap hari nanti untuk melihat apa tugasnya itu di Google Classroom itu tidak tertindih dengan komentar-komentar yang lainnya gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Ada tanggapan lagi Bapak Ibu? Belum. Yeah. Sri, Terima kasih untuk siapa? Ada Bu Sri yang raise hand. Oh, mau Silakan. Misalkan kita tertinggal sebagai wali murid ya, ketika mendapat tugas, anak kita mendapat tugas kemudian kita tenggelam tadi bertumbuk banyak, mungkin solusinya, saran saja solusinya dari sekolah bisa membuatkan link Google Drive untuk pembelajaran anak, untuk materi saja maksud saya, materi atau tugas. Jadi misalkan hari kemarin sudah berlalu, kita masih bisa melihatnya di link tersebut. Nah, kemarin juga pengalaman yang semester kemarin itu banyak materi yang akhirnya hilang karena materi tersebut di-share di WA, dan karena WA penuh akhirnya ketika materi tersampaikan dihapus seperti itu, hingga ketika pas semesteran atau ujian itu saya maupun anak saya itu inilah istilahnya kesulitan untuk mencari materi tersebut. Dan mungkin kalau ada link Google Drive, materi-materi yang sudah lampau itu bisa dibuka-buka kembali. Sekedar usul saja. Kemudian juga mungkin nanti ada suatu saat pelatihan tentang cara membuka link, cara mengunduh materi dan sebagainya bagi wali murid yang berkenan. Karena bagaimanapun teknologi ini memang harus mau tidak mau memang harus kita ikuti. Oke, gitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Us. Mungkin saya bisa menambahkan Ustazah. Yeah. Terima kasih. Halo, Ustazah. Silakan Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman yang ditanyakan tadi, kalau misal anaknya lebih dari satu, kemarin waktu daring yang ini ya, tahun ajaran yang sebelumnya ini ya, saya 4 anak, termasuk kalau misal yang Mbak 2 lah gitu ya, misalnya yang satu sudah bisa saya lepas, dia sudah mandiri. Kemudian yang kedua itu masih ya agak-agak minta ditemani ngoten nggih. Kemudian yang ada Mas Wawas sama Mas di TK itu yang masih ekstra harus ditemani ngoten nggih. Itu memang saya juga merasa kados kewalahan gitu. Jadi kalau yang saya lihat memang mungkin seperti apa yang dikatakan ibunya Mas Ahmad tadi itu memang benar yang saya rasakan. Jadi kayaknya kita itu pripun nggih. Ya mungkin saya termasuk
walaupun ya kurang disiplin lah masalah kasus PA dan sebagainya. Cuma karena memang ketika mengkondisikan anak itu sesuatu hal yang gimana ya, memang butuh perjuangan ngoten lah. Terus kadang kan anak ada mood, kadang nggak mood. Nah, sedangkan saya sendiri di sisi lain ada kegiatan yang harus saya lakukan ngoten. Terus kayak kemarin tuh kayak mengejar terus gitu. Saya sampai ya Allah gitu kan. Jadi kalau waktu pas hari Sabtu Minggu kayak bisa bernafas gitu, masih bisa bernafas. Di antara hari Senin sampai hari Jumat itu kayaknya gimana, kayak agak ngos-ngosan gitu kan. Nah, sedangkan yang kalau masalah saya ini usahakan harus terus dipenuhi gitu kan, walaupun kadang mesti telat ngirim tugasnya kan ke datang ustadzah gitu kan, cuman ya saya berusaha untuk terus ini bisa memenuhi ngoten. Terus kalau yang di TK yang Mas Habib tuh malah kan videonya juga banyak yang masuk kalau dari bunda-bunda itu. Kadang saya juga nggak bisa semuanya melihat gitu kan. Saya fokuskan ke Al-Quran itu saya sharingkan ke bundanya. Terus mungkin nanti monggo solusinya bagaimana Ustadzah. Kalau bisa mungkin kayak tugas-tugas itu juga tidak setiap hari dikasihkan gitu kan. Jadi rasanya kita bisa bernafas, anaknya juga bisa bernafas. Jadi tidak misal materi tugas setiap hari seperti itu yang kayaknya mungkin dari sisi orang tua yang mungkin punya profesi itu juga agak ada rasa gimana tertekan atau mungkin kewalahan, itu pun juga ke anak pun juga seperti itu. Mungkin monggo nanti solusi dari sekolahan bagaimana. Ngoten itu curhatan dari saya saja. Ngoten nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, saya. Oke, terima kasih Bu Ati untuk masukannya. Ustadzah, terkait ini tadi ada beberapa juga yang mengusulkan begini, ada pelatihan untuk wali murid terkait Google Classroom atau Kuiper untuk penyimpanan atau riwayat pembelajaran begitu. Monggo ditanggapi Ustadzah. Baik, mohon maaf ya ini sinyalnya naik turun. Insya Allah usulannya semuanya bagus, nggih, Bapak, Ibu-ibu semua. Nanti kebetulan yang usul Ibu-ibu juga ada dari Pak, nggih, dari Bapak Ibu, nggih, usulannya cukup bagus dan insya Allah kita semuanya berproses, nggih. Tadi saya sampaikan juga di awal kita memang masih akan menggunakan Zoom saja, okay? Karena memang yaitu tadi, kalaupun tiba-tiba kita menggunakan Google Meet atau Google Classroom itu kan juga belum tentu semua wali murid itu siap. Sehingga tadi kalau ada usulan bahwa perlu ada pelatihan untuk wali murid, ya itu bagus sekali, gitu. Jadi nanti ketika sekolah menyampaikan hal tersebut itu wali muridnya sudah siap untuk melaksanakan. Kemudian ini ya Bapak Ibu semua, kalau kemarin memang kita banyak menggunakan WA Group, ya. Jadi karena memang itu fasilitas yang mayoritas bisa dijangkau oleh wali murid kita. Kemudian juga kenapa kemarin hampir setiap hari ada tugas, itu juga insya Allah sudah dengan guru kelas itu sudah dengan tugas yang minimal, jadi sudah kurikulumnya juga sudah pakai kurikulum darurat itu. Ya alhamdulillah ya di kesempatan ini kita bisa bertemu, kemudian bisa saling curhat gitu ya, mendengarkan. Jadi kemarin itu dari tugas-tugas yang disampaikan itu insya Allah Ustadz dan Ustadzah juga sudah memberikan tugas-tugas pembiasaan, ya. Tidak semuanya itu berupa tugas materi, tidak semuanya. Dan bahkan itu kadang-kadang pernah, ya, Bapak Ibu, jadi di satu hari itu tidak ada tugas pemberian materi, itu ada yang bolak-balik menanyakan saja. Itu ada juga yang model
wali murid dan anaknya seperti itu. Jadi ini bukan mencari-cari alasan, gitu. Saya tidak mencari-cari alasan, tapi memang itulah kita sekolah itu berusaha berada di tengah-tengah. Gitu. Jadi anak-anak yang memang butuh dengan tugas dengan ini itu juga bisa terlayani. Jadi nanti untuk kedepannya terkait penggunaan Google Classroom, kemudian juga dengan pertemuannya Google Meet, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Tapi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kita untuk pekan depan masih menggunakan yang Zoom meeting Rumin. Terus sebagai wali murid juga nih Bapak Ibu, saya kemarin juga mengalami hal yang sama dengan panjenengan, nggih. Jadi saya juga sama Allah ini juga diberikan anugerah putra yang banyak, nggih, putra putri yang banyak. Jadi kalau ini saya share aja ya, saya sharing aja. Kalau dibilang pusing ya pusing Bapak Ibu, nggih, karena memang grup untuk satu anak aja minimal tuh ada 3 grup nggih di sekolahnya. Belum lagi kalau kita punya anak yang lebih dari 1 atau 2, ya dah. Nah itu kalau saya, ini kalau trik saya, itu kita punya ini Bapak Ibu, punya kesepakatan waktu dengan anak-anak kita. Jadi kapan itu mereka siapnya. Jadi itu semacam mendisiplinkan mereka. Sehingga kita juga bisa menata waktu kita, apalagi kita ini juga punya aktivitas di luar. Tidak hanya seperti disampaikan bundanya Mas Ahmad ya, bisa dampingi sampai jam 12 malam. Ya kita juga punya, karena kita juga punya aktivitas yang lain di luar, maka kita sebagai orang tua mencoba menata bagaimana nih, kapan waktu untuk anak kita sendiri. Karena itu kan justru tanggung jawab terbesar kita di situ. Kita orang tuanya, gitu ya. Kita orang tuanya, tanggung jawab terbesar kita adalah ke anak kandung kita, kan begitu. Oke. Jadi kita mencoba, jadi nanti selain sekolah itu juga akan memfasilitasi yang tadi panjenengan usulkan, yang memang cukup bagus, dan semoga nanti juga semua wali murid itu bisa mengikuti. Itu kita juga sebagai wali murid itu juga mencoba membuat manajemen waktu untuk anak-anak kita itu supaya bisa terkondisi dengan baik. Mungkin kalau ada yang kurangnya saya mohon maaf. 3 juta per minggu. Kalau tidak ada mungkin bisa langsung ke Ustazah Binti, Bu Dokter Binti mungkin. Bentar, ada pertanyaan terakhir. Ini monggo. Untuk masalah buku, ini apabila buku tematik boleh pinjam dari perpustakaan, apakah boleh beli buku sebagian? Oh, nggih. Kalau bukunya itu ada di perpustakaan atau misalkan itu ada di kakak kelas, silahkan, silahkan untuk menggunakan buku yang ada di sekolah atau mungkin pinjam ke kakak kelas dulu. Tapi kalau bukunya itu buku yang baru, memang belum ada, ya mohon maaf, memang harus dibeli di koperasi. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 sepertinya menggunakan buku tematik yang baru dari JSIT. Sementara kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu tetap menggunakan MRT ya, yang sama dengan tahun kemarin. Untuk buku Al-Qur'annya juga demikian. Jadi kelas 2 sampai kelas 6 ini masih tetap menggunakan yang wafa. Jadi kalau misalkan naik kelas atau naik jilidnya itu kalau misalkan tidak membeli buku lagi tidak apa-apa, bisa pinjam ke kakak kelasnya yang dulu. Ngaten Ustazah Nana, monggo. Terima kasih. Saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya kepada Ustazah Binti. Saya persilahkan untuk informasi terkait tentang pandemi pada saat ini. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah kita semua masih diberikan kesehatan
kesempatan juga untuk bisa bertemu di media daring Zoom bersama Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Nurul Izzah. Mungkin sedikit sharing saja tentang COVID, semoga nggak bosan gitu ya, karena banyak sekali informasi terkait COVID. Jadi kenapa saat ini kita sementara masih memutuskan untuk PPKM gitu ya, sekolah mengikuti kebijakan PPKM, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, saya yakin panjenengan semua sudah tahu bagaimana kondisi Kabupaten Kediri saat ini, di lingkup kecil kita lah. Jadi bisa dikatakan saat ini memang hampir semua Jawa Timur itu merah gitu ya, nggak ada yang orange, nggak ada yang kuning gitu ya, termasuk Kabupaten Kediri. Parameternya apa? Parameternya paling nggak banyak layanan kesehatan yang sudah tutup gitu ya. Ini kalau kita lihat statusnya para nakes itu ya, puskesmas A, B, C, D, E, F, G tutup gitu ya, lockdown karena petugasnya banyak yang terpapar. Rumah sakit A, B, C, D juga lockdown dulu karena petugasnya banyak yang terpapar. Jadi bisa dikatakan layanan kesehatan itu sudah saat ini sudah kewalahan gitu ya dalam menangani pasien-pasien COVID ya. Jadi jumlah tempat tidur yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasokan oksigen gitu ya. Jadi kami yang di rumah sakit itu tiap hari benar-benar harus memantau dengan ketat pasokan oksigen kami ya. Sehingga ada waktu-waktu tertentu yang dengan terpaksa gitu ya, dengan sangat terpaksa rumah sakit harus beneran memilah pasien. Di antara pasien-pasien yang pakai oksigen itu kami pilah lagi, mana yang kira-kira masih bisa bertahan ya dipertahankan, kalau sudah enggak ya dengan terpaksa gitu ya, karena namanya skala prioritas mengingat kadang pasokan oksigen terlambat datang gitu ya. Jadi alat-alat tertentu itu kan butuh tekanan oksigen tertentu agar bisa jalan dengan baik. Nah, di saat-saat seperti itu mau nggak mau rumah sakit harus prioritas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bersama bagaimana kondisi obat-obatan saat ini. Bahkan multivitamin yang dulu itu berlimpah gitu ya, sekarang tuh harus inden dulu gitu ya. Kalau nggak inden, nggak rebutan, pasti nggak kebagian gitu ya. Kemudian, jadi obat-obatan juga terbakar. Yang keempat, penyebaran yang sangat cepat di klaster keluarga gitu ya. Jadi meskipun saat ini vaksinasi juga sangat gencar gitu ya. Jadi tiap hampir nakes itu sudah mutah-mutah kalau disuruh vaksin itu ya, karena padatnya jadwal vaksin dan banyaknya yang harus divaksin. Contoh, kami Sabtu kemarin itu termehek-mehek ya memvaksin 1.500 orang gitu ya. Itu sudah benar-benar termehek-mehek buat nakes itu ya. Ternyata angka penularan juga masih tinggi dan penularannya juga sangat cepat. Sehingga biasanya kalau ada satu anggota keluarga yang terpapar, itu langsung ya, sekeluarga itu biasanya juga langsung cepat sekali menjadi positif semua. Itu ya, sehingga memang untuk saat ini PPKM bagi kita adalah pilihan yang rasional ya, selain tetap menjalankan prokes secara ketat bagi masing-masing diri kita. Itu Bapak Ibu, matur nuwun, tetap semangat, semoga Allah tetap menjaga kita dengan iman, imun, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Binti. Saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan oleh Yayasan kepada kami di unit SDIT Nurul Izzah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di akhir pertemuan kita masih ada waktu beberapa menit ini. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya
atas perhatian ya, kritik dan sarannya yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Ini sangat membantu kami untuk menata ulang apa-apa yang harus kami persiapkan. Jadi kalau sudah ada istilah seperti tadi, wali murid siap untuk pelatihan terkait Google Classroom dan sebagainya, itu insya Allah sekolah akan dengan senang hati melaksanakan itu. Karena kalau wali muridnya sudah siap, berarti kan sekolah bisa melaksanakan, sehingga tidak kemudian nanti banyak keluhan-keluhan pulsa, kemudian bertumpuk-tumpuknya tugas dan sebagainya itu. Okay. Dan semoga Bapak Ibu semua senantiasa seperti kemarin disampaikan pada waktu kita mengikuti webinarnya Bu Aisyah Dahlan itu SST ya. Jadi kita sadar, kita sabar, dan kita tawakal. Jadi kita sadar bahwa memang zamannya itu tidak seperti zaman yang dulu mungkin pada zaman kita sekolah. Dan memang segala sesuatunya sekarang bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Nah ini supaya kita tidak tertinggal juga dengan teknologi yang sekarang ini sudah ada, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk kebaikan pembelajaran anak-anak kita. Kemudian kita juga setelah kita menyadari, kita bersabar ya, karena kita tidak bisa mungkin maju sendiri gitu ya, tidak bisa, karena di sekitar kita juga banyak wali murid yang mungkin tapi belum bisa mengikuti seperti apa yang panjenengan inginkan tadi itu. Mungkin yang bisa berlari alhamdulillah ya gitu ya, tapi mungkin ada yang prosesnya itu harus dengan berjalan ya, mungkin harus dengan dituntun dan sebagainya. Ini kan butuh kesabaran dari kita semuanya ya. Sekolah juga berusaha untuk memfasilitasi semua itu. Pun juga dari kami di sekolah semuanya juga dalam proses belajar ya, jadi kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalaupun ada dari wali murid ini yang siap memberikan untuk menyampaikan terkait dengan tadi Google Classroom, kemudian Google Meet ataupun yang lain ya terkait Google Drive dan sebagainya, itu sekolah akan dengan senang hati menerima. Jadi kalau panjenengan pingin berinfak terkait dengan ilmu, jadi kami akan memberikan kesempatan ya. Nanti boleh wapri ke saya ya, Bapak Ibu yang punya keahlian di situ. Dengan senang hati sekolah akan menerima kalau panjenengan berkenan dan waktunya memang cocok dengan jadwal yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, semoga anak-anak kita ini juga akan tetap menjadi anak-anak yang memiliki akhlak islami dan punya prestasi, sekalipun di zaman pandemi sekarang ini. Dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada layanan kami yang mungkin belum memuaskan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Ustadz dan Ustadzah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik mereka. Dan itu tadi, jadi kondisi setiap orang kan tidak sama. Nah ini yang perlu kesabaran dari kita semua ya. Tidak bisa juga kita lari sendirian kemudian yang lain tertinggal. Ngoten nggih? Itu dulu Bapak Ibu dari saya mewakili sekolah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua saran dan masukannya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sebelum kita tutup, kita foto bersama, silahkan videonya dibuka.
Sudah siap nggih Bapak Ibu? Ada 6 kloter ini nanti untuk foto. Kita mulai dari kloter yang pertama. Saya hitung. 1, 2, 3. Ini saya simpan dulu. Selanjutnya yang kedua. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kloter yang ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kloter yang keempat. Masih banyak yang tertutup. Mbak Ilmira. Langsung saja nggih. 1, 2, 3. Terakhir yang kelima. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Dan saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Abada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bapak Ibu sedaya. Sami Ustazah. Ngapunten Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil masak. Mboten napa-napa. Sambil masak ada yang sambil itu bekerja. Oke, saya izin live duluan, nggih. Assalamualaikum. Oke, Langsung ini. Oh ya. Taruh.